Halo, Pepe di sini. Yes, finally gue bikin video lagi setelah sekian lama. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini sesuai judulnya gue akan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk di komen-komen di YouTube gue dan juga di Instagram gue. Kali ini kita bikin Q&A. Yeay. Ya. Oke. Finally. Gue bakal bacain cepet-cepet aja di sini, maksudnya karena pertanyaannya banyak banget masuk di YouTube gue, terus juga di Instagram gue juga cukup banyak. Jadi gue secara random aja ya, nanti pertanyaannya di sini gue jawabnya di sini, oke? Pertama dari Mama Fatan dan Rizky, ini pertanyaannya dari YouTube ya. Halo Kak, mau tanya. Kakak waktu pas mau SC, apakah permintaan sendiri tanpa ada indikasi yang lain dari dokter yang diharuskan untuk SC? Mohon dijawab ya Kak. Saya soalnya mau langsung SC anak ketiga karena trauma dengan anak kedua yang mencoba lahiran normal, akhirnya di SC juga. Jadi sakitnya double. Oh iya, untuk metode IREX, apakah BPJS-nya harus yang kelas 1? Oke, gue coba jawab di sini ya untuk Mama Fatan dan Rizky. Untuk permintaan SC itu nggak bisa dari kita pribadi, itu harus ada indikasi sebelumnya dari dokter yang mewajibkan kita untuk SC atau tetap normal gitu. Jadi nanti bisa dikonsultasiin aja keluhannya apa selama kehamilannya. Dan kalau gue pribadi kemarin itu karena gue yang sebelumnya itu jaraknya tidak terlalu jauh sama anak yang kedua gue ini, jadinya gue disarankan oleh dokter gue untuk SC lagi gitu. Coba nanti untuk dikonsulin aja ya. Terus yang kedua ditanya metode IREX apakah BPJS harus kelas 1? Setahu gue enggak, semua kelas bisa. Dan coba di make sure dulu soalnya katanya sekarang udah nggak ada kelas-kelasannya lagi. Ada yang subscribers gue bilang katanya udah di rumah sakitnya dia udah nggak ada yang kelas-kelasnya gitu. Coba nanti ditanyain lagi ke pihak BPJS di rumah sakit tersebut, oke? Semoga jelas ya. Terus yang kedua dari Zagita Lubihi. Pertanyaannya, Kak mau tanya kalau untuk BPJS si bayi dapat imunisasi hepatitis B juga nggak ya? Terus ke cover juga nggak ya? Katanya gitu. Ini untuk bayi itu dapat hepatitis B itu dapat. Dan ingat ya guys, nanti kalau misalnya kalian ketika udah mau lahiran, itu nanti dapat surat keterangan lahir dari rumah sakit, itu langsung kalian urus BPJS untuk anaknya. Itu suami kalian langsung ke registrasi di depan mungkin, atau enggak di resepsionis depan tanyain kalau untuk BPJS-nya apakah di rumah sakit ini kerjasama atau enggak. Soalnya kalau di rumah sakit gue kemarin dia tuh kerjasama, jadi tinggal satu pintu di di registrasi di depan itu udah sekalian untuk bikin BPJS anaknya, dan itu cuma 1 kali 24 jam kayaknya udah jadi BPJS-nya. Kalau misalnya yang belum harus ke BPJS terdekat, oke? Dan itu di cover ya. Terus ada lagi dari SDA Hijrah Home Care. Hai Mbak, aku di Sidoarjo nih, fase 1 nggak ada poli kandungan, cuman klinik dokter umum gigi dan mata aja. Tahu nggak solusinya Mbak? Dari awal juga langsung USG di dokter, gimana ya? Aku juga, jadi kayak fase 1-nya itu tuh nggak ada poli kandungannya, jadi cuman ada bidan, dan itu juga bidannya harus dengan perjanjian. Jadi menurut aku sih harus ganti vaskes ya kalau misalnya sama sekali nggak ada ya. Ganti vaskes kalau aku di kok jadi aku ya kalau gue di klinik swasta. Kenapa pilih klinik swasta? Karena kalau misalnya di puskesmas gue, mungkin karena ada masa lalu gue yang agak-agak nggak enak soal puskesmas, jadinya gue pilih klinik swasta, dan memang terbukti jauh lebih baik untuk pelayanannya buat gue ya, ini pribadi gue aja gitu. Klinik swasta, dan di sana juga nggak ada untuk poli kandungannya, nggak ada USG-nya, jadi gue dari bidannya langsung dirujuk ke rumah sakit untuk USG dan juga untuk melahirkan. Kebetulan gue udah di trimester 3 baru ke fase 1, jadinya gue langsung cuman sekali doang minta rujukan ke rumah sakit, dan itu langsung
selesai aja. Maksudnya nggak balik-balik ke fase ke-1 lagi. Gue cuma sekali doang. Abis itu dapat buat USG, terus juga langsung buat melahirkan. Karena di trimester 3 itu gue pokoknya pas awal trimester 3 gue langsung ke fase ke-1 itu. Terus itu kan ada masa berlakunya itu 3 bulan. Jadinya gue sampai melahirkan masih berlaku si surat rujukannya itu. Gitu. Terus ada lagi yang ketiga, pertanyaan ketiga dari Faza Family. Hari Jumat mau operasi sesar, pengen yang metode IREX tapi di RS yang 7 belum ada. Oh, bukan pertanyaan. Ya udah, gimana ya? Mungkin ganti RS atau udah kepepet? Ya nggak apa-apa lah. Maksudnya untuk IREX ataupun tidak IREX itu kan tergantung pribadi kita juga sih, bertahannya seperti apa. Karena jujur gue waktu pas IREX juga itu tuh rasanya juga masih ada sakitnya, cuman mungkin recovery-nya lebih cepat aja dibandingin sesar yang konvensional gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Lie. Kak, saya mau tanya, kemarin kan orang tua saya ke puskesmas periksa mata, nah dirujuk ke RSA. Nah, ternyata RSA tidak cocok. Apakah bisa minta surat rujukan lagi dari puskesmas? Kalau boleh tahu gimana caranya ya, Kak? Ini mungkin agak beda ya, pertanyaannya ini nggak masuk ke melahirkan dengan BPJS ya, tapi ya nggak apa-apa, coba gue jawab di sini ya. Kalau untuk pindah RS itu nggak bisa. Setahu gue nggak bisa, soalnya gue waktu pas kemarin itu udah terlanjur dibikinin untuk ke RSA. Terus gue bilang, Bu Bidan, kalau misalnya aku minta pindah nanti misalnya nggak cocok di RSA, terus mau pindah ke RSB bisa nggak? Oh, nggak bisa, Kak, jadi ini udah, kalau misalnya udah di RSA, ya RSA aja gitu. Karena itu yang kerja sama dia itu kan cuma 4 rumah sakit dan udah terlanjur milih yang A, ya udah nanti seterusnya di A itu. Tapi nanti dikonfirm lagi ke fase ke-1 kalian yang mungkin bisa, I don't know, tapi sepengalaman gue tidak boleh. Oke? Terus ada pertanyaan lagi dari Rare. Di sini susah banget, Kak, pakai BPJS tahun 2022 untuk masalah lahiran dan RS menolak tanpa ada rujukan. Tapi pihak fase ke-1 atau puskesmas nggak mau kasih rujukan langsung ke RS, tapi langsung ke puskesmas kecamatan. Berhubung ini tinggal di Jakarta Utara, kok susah banget ya, Kak, ngurus mau ke RS-nya. Wah, kalau administrasi gue kurang gimana ya, nggak bisa ngasih solusi apa-apa, soalnya ya itu tergantung dari fase ke-1 kalian sih mau membantu atau tidak. Dan bukan mau membantu ya, itu udah kewajibannya mereka untuk merujuk gitu kalau misalnya emang ada indikasi-indikasi tertentu gitu. Jadi ya menurut gue lo pindah fase ke-1 aja, bisa dirubah di mobile JKN, kalian rubah aja fase ke-1-nya ke klinik atau fase ke-1 yang lebih mumpuni dan lebih ramah pelayanan, ya mungkin seperti itu ya solusinya dari gue. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Kusnul Sakinah. Kalau normal bisa ke RS nggak ya? Soalnya Vaskes kan puskesmas, bukan klinik. Puskesmas jam kerjanya mana bisa malam-malam, Kak. Iya, kalau normal harus di fase ke-1 sayangnya. Jadi kalau misalnya emang fase ke-1-nya itu tidak mumpuni, kadang mereka tuh langsung ngerujuk, mungkin kayak ada tingkatan-tingkatannya dulu gitu. Misalnya dari Vaskes ini harus pindah ke Vaskes 1 juga yang bekerja sama atau gimana juga gue kurang paham sih. Tapi harusnya kalau misalnya emang Vaskes 1-nya tidak mumpuni untuk lahiran yang dadakan seperti itu langsung bisa ke rumah sakit. Jadi nanti kalau misalnya emang udah emergency, udah mau melahirkan, ya mau nggak mau harus ke rumah sakit, dan itu pakai kartu BPJS. Jadi itu kayak berlaku tanpa rujukan gitu loh. Kayaknya gue pernah dengar kayak gitu. Jadi langsung lewat UGD, terus nanti kalian langsung melahirkan di rumah sakit. Tapi tetap di cover dari BPJS gitu. Terus ada selanjutnya dari Yuan Novita Sari. Operasi sesar bisa pakai KIS nggak ya, Mbak? KIS, kartu Indonesia Sehat, setahu gue bisa, sama aja bisa kok. Oke. Pakai IREX emang bisa milih atau harus sesar dulu? Pakai IREX bisa milih apa emang harus sesar dulu?
pakai IREX itu gue udah dikonsulin sama dokternya dari awal. Jadi pas trimester akhir itu gue ngomong ke dokter gue, "Dok, di sini bisa pakai IREX atau enggak?" gitu kan, pakai metode IREX. "Oh, bisa aja ya, nanti kita pakai IREX ya." Jadi kayak udah ada omongan sebelum sesarnya gitu. Gitu. Terus kita lihat lagi ya pertanyaannya. Ini kebanyakan soalnya pertanyaan yang baru-baru itu tentang resign PNS. Kenapa? Emang lagi musim resign apa gimana? Musim resign. Nggak ya, gue nggak ngajak di sini ya. Gue hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian aja, oke? Ada lagi nih dari Norma Wahyu. Keren banget RS-nya, Kak. Nambah sekitar 400k aja. Di salah satu RS Malang, pakai BPJS kelas 1, IREX masih diminta siap-siap dana untuk tambah 7-13 juta. Di RS yang aku pilih ini wajib naik VIP juga buat yang mau IREX. Oke? Once again gue bilang itu tergantung dari rumah sakit dan vaskes kalian. Jadi emang walaupun peraturan BPJS-nya sama, tapi yang diberlakukan di rumah sakit dan vaskes itu tuh berbeda-beda. Gue nemuin banyak banget yang di komen-komen di YouTube gue itu, kalau di tempat sini nggak bisa, Kak, di sini nggak bisa, di situ nggak bisa, apa segala macam. Karena emang beda-beda. Jadi gue nggak bisa memberitahu kalian secara detail tiap rumah sakit kalian itu seperti apa. Jadi gue cuman bisa ngejelasin pengalaman gue aja waktu pas pakai BPJS kemarin di Rumah Sakit Aulia dan klinik di Tanjung Barat ini, oke? Kalau misalnya di sana nambah 7-13 juta, ya mungkin itu bukannya gimana ya, bukannya sombong atau gimana, tapi 7-13 juta untuk operasi itu murah banget, guys. Murah banget. Maksudnya gimana ya? Waktu pas sesar yang konvensional, bahkan waktu pas zamannya anak gue yang pertama itu di rumah sakit swasta juga, itu tuh 30-an tuh ada gitu loh. Dan itu juga yang nggak spesial-spesial banget, yang biasa aja gitu, bukan yang gimana-gimana gitu. Jadi menurut gue kalau untuk 7-13 juta dan dapat langsung VIP itu worth it, maybe. Murah ya mungkin murah, tapi ya once again itu balik lagi ke kalian. Maksudnya kalau misalnya emang mau yang ini gue juga tadinya udah menyiapkan uang untuk IREX ini tuh, maksudnya gue juga udah nabung gitu untuk kalau jaga-jaga emang BPJS nggak bisa gitu. Dan alhamdulillahnya, thank God, tiba-tiba boleh dan nggak bayar sama sekali, cuman bayar 400, itu juga tambahan aja untuk vitamin segala macem. Kalau misalnya kalian, menurut gue kalau kalian emang udah mau melahirkan dan kalian nggak yakin untuk lahiran normal atau ada sesuatu yang membuat penyakit bawaan atau ada masalah kehamilan kalian harus nabung, guys. Itu wajib. Jangan cuman berserah pada BPJS aja gitu, karena ada hal-hal yang seperti ini tadi gitu loh. Jadi kayak suruh bayar 7-13 juta kalau emang mau enak dapat IREX yang emang recovery-nya cepet, ya menurut gue ya worth it aja. Jadi kalian emang harus nabung, oke? Kalau misalnya mau yang murah, mungkin bisa coba di RS Aulia yang kemarin gue coba, hanya nambahnya segitu soalnya dengan dokter Ulul ya. Terus ada lagi dari Shanti Febriani. Dokter Ulul adalah dokter favorit aku, baik banget dari promil anak pertama. Bukan pertanyaan tapi yes, of course dokter Ulul emang baik banget. Makanya gue bilang dia kayak malaikat karena emang baik banget. Gak perhitungan. Terus kayak konsul lo mau lama-lama juga mau nanya A sampai Z juga dijawab sama dia gitu. Jadi kayak he's a great guy, oke? Terus ada lagi pertanyaan dari Rista J. Putri. PP penjelasannya seru banget, by the way. Kalau udah berjalan 6 bulan baru minta rujukan ke vaskes 1, bisa nggak ya? Bisa, oke? Bisa. Terus ada lagi dari Arik Aryani. Kakak lucu banget, seru banget ceritanya. Makasih. Bukan pertanyaannya. Mana yang pertanyaan lagi, gue tuh nggak siap banget soalnya lo tahu nggak sih, gue tuh punya anak 2 biji, yang satu tuh lagi mulai empasi si Agas ini, jadi kayak gue nggak persiapan apa-apa, jadi gue cuman baca-bacain komen-komen kalian aja dan yang masuk ke Instagram gue aja ya, jadi sorry. Kurang prepare.
but it's okay. Yang semoga kalian terjawab dari penjelasan gue ini. Terus ada lagi pertanyaan dari Vivin Handayani. Halo Kak, spill dong obatnya buat yang penghilang rasa sakitnya. Soalnya aku tinggal di Depok dan gak mungkin bisa ketemu dokter itu karena domisilinya di sini. Kaget pas dengan harganya murah banget di YouTube. Yang lain sampai 2-3 juta. Ya, gak tahu ya. Di aku sih 400.000 aja. Kalau gue itu dapat Durogesic patch buat painkillernya pasca operasi ditempel di dada kanan gitu. Terus penghilang nyerinya namanya Mevinal sama vitamin aja namanya Albuforce. Dan itu yang agak mahal tuh Albuforce-nya itu gitu. Terus ada lagi pertanyaannya di sini. Teddy Sunaria, ini obatnya bisa di-upgrade langsung dari rumah sakit atau dokternya atau beli sendiri, Mbak? Soalnya saya juga di Hermina Jatinegara pas bilang mau minta upgrade obat dengan biaya tambahan pribadi sama dokternya langsung bilang enggak. Katanya kalau pakai BPJS cuma bisa pakai standar BPJS-nya, nggak bisa upgrade obat sendiri walaupun bayar sendiri. Nah, itu dia tadi gue bilang kan, perlakuannya di setiap rumah sakit beda-beda. Jadi beda rumah sakit, beda dokter, beda administrasi. Jadi perlakuan aturan BPJS-nya pun berbeda juga. I don't know why. Kenapa harus jadi kayak gitu ya? Harusnya sama rata ya semuanya ya. Maksudnya harusnya setiap rumah sakit dikasih tahu. Lo kalau misalnya emang ada BPJS ya semuanya harus pakai obat yang sesuai BPJS. Nggak boleh ada upgrade, nggak boleh ada apa, bla 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 bla. Harusnya kayak gitu ya. Tapi ya setiap rumah sakit ternyata berbeda-beda gitu. Nyatanya di komen-komen di sini juga banyak yang harus nambah sekian. Itu boleh. Ada juga yang dari rumah sakit lain juga ternyata nggak boleh upgrade, nggak boleh nambah obat dan lain-lain gitu. Jadi sebelum kalian lahiran harus make sure di rumah sakit kalian apakah sesuai dengan keinginan kalian, apakah sesuai dengan budget kalian, apakah cocok dengan rumah sakitnya, sistemnya seperti itu. Ya itu makanya harus cari rumah sakit yang emang pas untuk kalian dan emang yang kalian butuhkan, oke? Terus ditanya lagi nih sama si Teddy Sunaria setelah gue jawab tadi. Setelah operasi berasa sakit nggak Mbak? Pemulihannya cepat nggak? Soalnya saya juga sama punya anak baru mau 2 tahun jarak deket lahirannya. Jadi pengen pemulihannya yang bisa lebih cepat juga. Oke, kalau untuk IREX ini emang pemulihannya lebih cepat karena memang dari dokternya sendiri kayak menyemangati kita untuk ayo langsung duduk, ayo langsung makan, ayo langsung ini, langsung itu. Jadi kayak emang kita ada semangat untuk langsung recovery juga gitu. Walaupun emang gimana ya, kata orang-orang ada juga yang sebelah gue bahkan dia bilang nggak sakit sama sekali, kayak iya nggak kerasa sakit ya apa segala macam. Tapi gue pribadi pas gue turun dari tempat tidur ke bawah aja itu gue langsung drop gitu, kayak otak gue sampai ke bawah gitu rasanya kayak gitu loh, kayak mual banget. Terus kayak bagian yang di sayatnya itu sakit banget menurut gue waktu pas baru pertama kali itu ya. Tapi selang sejam lebih itu mulai berangsur-angsur sakitnya mulai hilang-hilang aja gitu loh guys. Jadi beda-beda ya barrel kayak diri kalian itu rasainnya beda-beda gitu, walaupun dokternya sama, obatnya sama, rumah sakitnya sama, tekniknya sama, bahkan jamnya sama, operasinya maksudnya di hari yang sama, tapi kalian merasakan hal yang berbeda gitu. Jadi emang beda-beda tiap orang merasakannya gitu. Tapi mostly IREX pasti recovery-nya lebih cepat. Oke, di stop dulu. Ada pertanyaan dari Suci. Hai Kak, aku mau tanya, aku rencana mau lahiran pakai BPJS juga dengan metode IREX. Tapi selama ini aku selalu periksa pribadi di rumah sakit dan vaskesku di puskesmas. Dan kebetulan belum pernah kontrol ke puskesmas. Apakah aku bisa minta rujukan langsung ke Vaskes 1 puskesmas tadi, tapi aku nggak pernah kontrol di Vaskes 1, dan bisa nggak sih request rumah sakit yang kita mau kalau seandainya Vaskes 1 ngasih rujukan? Semoga kakak bisa bantu jawab ya, terima kasih. Oke Suci nih, gue jawab ya. Kalau untuk mau lahiran di rumah sakit dan minta rujukan langsung itu tanpa ada pemeriksaan ke Vaskes 1 itu tidak mungkin ya menurut gue ya. Jadi ya mau nggak mau kalian emang harus ke puskesmas dulu atau ke Vaskes 1 yang kalian pilih itu untuk periksa kehamilan kalian dulu ya.
periksa dulu. Nanti setelah itu baru kalian konsultasiin ke tenaga kesehatannya di sana, entah itu bidan atau emang dokter obgynnya, bilang kalau dok, ini sepertinya saya mau lahiran sesar karena ada indikasi bla 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 bla. Kalian jelasin di situ. Terus nanti mungkin dari vaskes satunya pasti akan merujuk ke vaskes berikutnya, vaskes 2 tingkatan selanjutnya, yaitu rumah sakit gitu, untuk periksa USG. Ataupun kalau misalnya di vaskes 1 kalian ada USG-nya, di sana pasti akan diperiksa apakah kehamilan kalian itu normal dan bisa lahiran normal, ataupun ada penyulitnya, seperti itu ya guys. Jadi nggak bisa ucuk-ucuk datang ke vaskes 1, Mbak saya mau minta rujukan buat ke rumah sakit, nggak bisa kayak gitu ya. Maksudnya kita juga harus ada babi bu bebonya dulu gitu ya. Jadi periksa dulu gitu. Dan bisa nggak sih request rumah sakit? Request rumah sakit bisa ya kalau gue. Tapi nanti dari administrasinya vaskes satunya itu bakal ngasih pilihan rumah sakit yang bekerja sama dengan vaskes 1 tersebut. Jadi gue waktu itu ada 4 rumah sakit pilihannya, dan itu 4-4-nya gue nggak tahu. Jadi gue cuman cap-cip-cup aja. Akhirnya gue pilih rumah sakit Aulia itu. Seperti itu guys. Dan ternyata Dokter bertemu dengan Dokter Ulul. Ada lagi pertanyaan dari dapur Mama Aros. Kak, kalau vaskes 1 Jakarta Utara tapi rencana lahiran di kampung Jawa Tengah, apakah BPJS bisa digunakan? Jawabannya bisa. Tapi untuk vaskes 1-nya kayaknya kalian pindahin dulu ke tempat tujuan kalian. Misalnya ini di kampung Jawa Tengah, kalian pindahin dulu vaskes 1-nya ke Jawa Tengah. Jadi nanti pas kalian sudah pindah ke sana, ke kota tujuan untuk melahirkan, kalian masih bisa untuk ke vaskes 1 yang di sana dulu untuk konsultasi dulu, baru nanti dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan vaskes 1 yang ada di Jawa Tengah itu gitu. Jelas nggak? Jelas kan? Jadi bisa ya. Ada lagi pertanyaan dari Fauzia Yulanda, dia di Rumah Sakit Aulia juga nih. Kak, aku mau nanya, RS Aulia untuk IREX BPJS kelas 1 kenapa nambah 2,5 juta, belum obat ya kak? Dulu kakak cuma nambah obat aja kah? Katanya gitu. Ini dia baru bulan ini nih nanya ke gue. Mungkin aturannya udah berubah ya kak, cuman kalau gue kemarin emang nambahnya 400.000 doang sih, tapi nggak nambah kelas ya, jadi nggak naik kelas. Kemarin gue makanya sempet bilang kan di video kalau boleh ditawarin untuk upgrade ke VIP, tapi gue nggak upgrade ke VIP, itu nambah sekitaran 7 jutaan. Tapi untuk kalau ini IREX harus nambah 2,5 juta, mungkin udah peraturannya beda lagi, karena kemarin itu cuma RS Aulia itu cuma 1 dokter doang yang bisa IREX, yaitu Dokter Ulul, dan itu nggak ada perbedaan apa-apa, hanya menambah obat aja tadi 400.000, painkiller, vitamin, dan lain-lain itu, gitu. Mungkin sekarang udah dipakemin aturannya sama RS Aulia, sekarang semua dokter bisa IREX mungkin ya kan, jadi ada patokan harganya juga gitu di Rumah Sakit Aulia itu. Tapi I don't know, bisa kalian tanya ke rumah sakit kalian yang kalian tuju ya. Oke, terus mau lanjut lagi nggak nih? Lanjut lagi kita. Pertanyaannya, ada dari Astika Juwitasari. Hai Kak Petia, makasih infonya. Aku jadi pengen lahiran di Aulia gara-gara lihat video kakak. Oke. Aku dari vaskes. Aku dari Puskesmas Mampang Perapatan, kira-kira bisa nggak ya kak dirujuk ke Aulia Jagakarsa? Kehamilan ada kendala sih, plasenta previa, harus SC, pengennya kayak kakak bisa IREX juga. Kalau dari Puskesmas Mampang Perapatan kayaknya nggak bisa deh, kayaknya itu harus 1 kecamatan gitu di Jagakarsa. Coba kalian, coba kamu cari-cari vaskes 1 yang di sekitaran RS Aulia itu ya. Kalau aku sih di yang Tanjung Barat itu, karena masih masuk kecamatan Jagakarsa, jadi dia bisa kerja sama RS Aulia gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala, apalagi nih placenta previa, itu pasti bisa SC. Tapi kalau untuk IREX-nya nanti kalian tanyain, kamu tanyain dulu ke rumah sakitnya apakah bekerja sama atau enggak ya, kalau nggak jadi RS Aulia. Tapi kalau di RS Aulia udah pasti ada sih kalau dengan Dokter Ulul gitu. Jelas nggak sih penjelasan gue? Gue nggak tahu deh, soalnya gue juga ya mohon maklum, soalnya gue ada 2 anak, terus gue juga menyusui, lagi empasi juga, jadi kadang-kadang suka blunder gitu, mau ngomong jadi kayak gitu, bingung. Oke,
Lanjut pertanyaannya dari Vina BKL, ditanya lahiran di rumah sakit pakai BPJS. BPJS suami juga ditanya tidak kak, dibutuhkan atau tidak, katanya gitu. Kalau gue dipakai sih kayaknya, harus ada sih, harus ada BPJS suami, harusnya. Soalnya gue nyiapin sih waktu itu, gue lampirin juga BPJS gue. Tapi oh iya, tapi kalau waktu pas konsul sih, pas konsul cuman diminta BPJS gue aja sih. Tapi pas lahiran gue kumpulin juga BPJS suami gue. Nggak tahu itu diperlukan atau tidak. Oke, disiapin aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa nanti ditanyain ke RS yang bersangkutan ya. Ada dari Dika Praja. Hai kak, saya mau tanya, kan istri saya lahiran pakai BPJS. Apakah pengambilan anak ada pengeluaran biaya lagi atau sudah ditanggung oleh BPJS istri? Pengambilan anak tuh maksudnya anaknya pas dibawa pulang gitu. Maksudnya anaknya. Jadi once again, untuk anak itu nanti juga harus dibikinin BPJS-nya ya. Setelah kalian lahiran dapat SKL, surat keterangan lahir dari rumah sakit, itu kalian langsung administrasi untuk BPJS anaknya. Nah, itu tuh sekarang tuh cepet banget untuk pembuatan BPJS anaknya tuh kayak harusnya sih 1 kali 24 jam, tapi dia tuh kayak kemarin tuh kayak cuman 4 jam, mungkin 4 jam. 4 jam BPJS anak gue yang baru lahir itu udah keluar gitu. Jadi apapun administrasinya selama itu ditanggung oleh BPJS, itu ditanggung oleh BPJS, ngerti nggak maksud gue? Jadi misalnya kayak imunisasinya itu pasti ditanggung, terus untuk perawatan bayinya apa segala macam itu pasti nanti ditanggung sama BPJS sesuai dengan kelas-kelasnya ya gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari Yuyun Heriana. Mams, apa lahiran SC bayi kalau nggak pakai BPJS pas diambil harus keluar biaya? Ini yang tadi ya, udah dijawab juga. Ada pertanyaan dari Halo, Wansi. Kak, Dokter Ulul Albab SPOG cuman praktek di RS Aulia aja ya? Dia kalau nggak salah sih ada 2 ya, di klinik Pasar Rebo sama di rumah sakit Aulia. Tapi yang rumah sakit kayaknya cuma di Aulia aja. Soalnya dia tuh kayak sibuk gitu, nggak cuman konsul doang. Dia tuh kayaknya emang ya itu aktif-aktif juga di sekretariat POGI itu gitu loh. Jadi kayaknya dia prakteknya cuma di rumah sakit Aulia sama di klinik Pasar Rebo. Nah, klinik Pasar Rebonya apa? Gue rada lupa. Ya. Terus ada yang nanya lagi, namanya Gita. Hai Mbak, mau tanya anak ketiga masih bisa pakai BPJS boleh nggak ya? Maksudnya anak ketiga boleh nggak ya pakai BPJS gitu kali ya? Boleh banget. Soalnya sebelah gue itu dia anak keempat apa kelima, 4 kayaknya 4. Dia pakai BPJS dan juga dia sekalian steril. Itu ditanggung juga sama BPJS. Gitu. Masih ditanggung ya. Ada lagi pertanyaan dari Rio Fabiano. Kelas berapa yang ditanggung untuk metode ini? Kelas berapapun ditanggung sih. Soalnya memang tidak ada peraturannya untuk metode ini gitu loh. Jadi kayak itu tergantung rumah sakitnya ada metodenya atau tidak gitu ya. Terus ada pertanyaan dari Dea. Mbak, mau tanya dong nama klinik swastanya apa ya? Nama klinik swastanya itu Klinik Permata Medika Tanjung Barat ya. Soalnya dia tinggal di Tanjung Barat juga. Halo, semoga kita bisa bertemu ya kapan-kapan. Ya, ngapain? Apaan sih, Pe? Nggak jelas. Terus ada lagi banyak banget pertanyaannya. Ini mau di stop atau gimana nih? Nambah lagi ya. Ada lagi yang pertanyaan dari Happy Mini Cookies. Halo Happy Mini Cookies. Ku minta surat rujuk ke Vaskes 1 buat USG tapi nggak boleh. Ya itu salah sih, harusnya boleh. Kalau emang di Vaskes 1-nya nggak ada alat USG dan memang harus ada
pemeriksaan dalam itu harusnya dirujuk ke rumah sakit untuk USG. Berarti kakak bisa pindah vaskes aja yang ngebolehin untuk USG, karena itu harusnya. Dan walaupun nggak ada indikasi apapun, kayaknya dia BPJS itu dapat jatah 1 kali apa 2 kali USG gitu di tiap semesternya gitu ya. Terus ada lagi yang nanya Zenata, USG nggak ditanggung BPJS ya kak? Ditanggung, tapi nggak boleh sering-sering, maksudnya cuman beberapa kali aja yang ditanggung gitu ya. Waduh, ada yang kelewat nih videonya. Ini ada pertanyaan dari Irang Gita. Sore kak, aku lihat konten kakak yang soal lahiran di RS Aulia. Aku juga rencana mau lahiran di Aulia kak. Nah, mau tanya barang-barang apa aja yang dibawa selama lahiran di sana. Nah, ini tuh kalau dari sana tuh kalau yang untuk pasien BPJS itu nanti disuruh bawa 1 sarung, baju anak 3 setel, terus popok kain jangan lupa ya untuk anaknya. Nanti terus bawa bedong juga 2. Terus bawa alat mandi bayi, itu nanti bakal dikasih ke susternya untuk mandiin bayinya. Nah, kalau buat ibunya sendiri nanti bawa baju ganti, daster yang buat nyusuin gitu. Terus baju buat pulang, sama alat mandi juga, sama anduk. Udah sih dikit aja soalnya kita cuma 1 malam di sana. Gitu. Oke. Itu aja mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kalau ada yang double nggak gue bacain semua, karena maksudnya ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang ada yang udah gue jawab tapi pertanyaannya sama gitu. Ngomong apa sih aduh, gue ngomong jadi ribet deh sekarang. Ya pokoknya kayak gitu ya guys, semoga ini menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau masih ada yang belum jelas juga, tapi harusnya udah jelas sih, gue udah ngejelasin A, B, C, D, E, sampai Z. Mungkin kalau gue boleh nyaranin, kalian tuh bener-bener harus cari informasi sedetail mungkin di daerah kalian itu, di mana rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, terus emang yang SPOG yang kalian mau gitu. Jadi di rumah sakit itu emang beneran ada bekerja sama dengan BPJS atau enggak gitu ya. Terus yang kedua, kalian cari juga vaskes 1 tuh yang emang klinik atau puskesmas yang mumpuni gitu, yang nggak ribet administrasinya, yang mungkin bisa tanya-tanya ke tetangga kalian atau teman-teman kalian yang di daerah kalian ya. Yang ketiga, kalian harus ada emergency. Habis baterainya kamera gue. Ini gue harus gini ya. Jadi kalian harus siapin ada 3 nih ya. Yang pertama, kalian cari informasi sebanyak mungkin tentang BPJS dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS di daerah kalian. Baik itu rumah sakit ataupun vaskes 1, kalian harus cari informasi sedetail mungkin, oke? Yang kedua, kalian harus nabung. Walaupun kalian tahu BPJS itu bakal nge-cover kalian lahiran normal ataupun sesar, tapi kalian juga harus nabung ya, untuk ada, misalnya nanti ada yang tidak terduga kayak obat-obatan, atau ada kayak tadi misalnya di rumah sakit A itu harus nambah 2,5 juta untuk metode IREX ya, mungkin kalian harus IREX atau pengennya IREX, jadi ya kalian emang harus nabung juga gitu. Jangan berpaku sama gue kayak, oh kakak ini cuma 400.000, kalau 400.000 mah gue ada ya, jangan kayak gitu juga, karena beda-beda ya guys, beda-beda, tiap rumah sakit, tiap daerah itu beda-beda. Yang ketiga, kalian itu juga harus, pokoknya kalian tuh harus siap-siap mental, oke? Kalau kalian emang mau pakai BPJS, kamu harus siap mental, karena gak semua itu bisa sejalan dengan apa yang kalian mau gitu. Misalnya, gue gak bilang pelayanannya jelek atau gimana ya, mungkin kalian berekspektasi kalau pakai BPJS itu disamaratakan kayak, oh kayak gue misalnya kemarin kalau di rumah sakit A, kalau gue bayar sendiri, gue dapetnya A, B, C, D, E, F, G gitu. Terus ketika lo ke rumah sakit A juga, tapi dengan BPJS, tapi lo nggak dapet A sampai Z-nya itu gitu. Ya karena itu ada keterbatasan gitu loh. Ketika lo pakai BPJS, yang which is itu bukan gratis ya. Maksudnya itu dari pemerintah gitu, yang kalian bayar juga tiap bulannya, tapi ya pasti ada bedanya gitu loh. Karena udah ada aturannya mereka gitu loh. Jadi mungkin kalau untuk lahiran di rumah sakit A itu, secara sesar kalian akan mendapatkan obat A, B, C gitu. Tapi kalau misalnya dengan BPJS, kalian cuma boleh pakai obat A aja gitu. Gitu loh. Jadi
kalian tuh siapin mental juga, siapin diri kalian bahwa udah yakin gitu loh mau pakai BPJS gitu, jangan maju mundur terus gitu. Kalau emang udah yakin, ya udah harus kuat gitu loh. Bukan harus kuat gimana ya, tapi emang ya mental dan fisik emang harus dikuatin gitu loh. Karena nggak seindah itu, maksudnya lower your expectation gitu loh. Maksudnya, ngerti kan maksud gue gimana? Iya kan, ngerti kan? Gitu deh pokoknya. Oke guys, pokoknya 3 tips itu ya pokoknya yang harus kalian ingat. Yang pertama tadi cari informasi sebanyak mungkin, yang kedua harus tetap nabung walaupun pakai BPJS, yang ketiga siapin mental dan fisik kalian. Oke? Semoga video ini membantu kalian, semoga pertanyaan-pertanyaan kalian juga terjawab di sini. Semoga nggak ada yang sakit hati kalau pertanyaan-pertanyaan yang nggak dijawab di sini. Mungkin nanti kalian bisa komen juga di sini ke video ini, nanti mungkin bakal gue jawab juga insya Allah di kolom komentar. Oke? Sekian dulu video kali ini, semoga membantu. Oke, selanjutnya Q&A untuk resign PNS yang juga banyak banget itu. Semoga ada waktunya. Atau mungkin bisa habis ini. Oke, see you on next video, bye-bye.